Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Master Wahyu. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen di channel saya agar kalian tidak ketinggalan konten seru yang saya upload, dan saya juga semakin semangat untuk mengupload konten terbaru dari saya. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Itu tugas ulangan akhir semester dari matkul pendidikan moderasi Islam, dosen pengampu Bapak Mujibur Rahman. Langsung saja, yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini itu ada definisi, indikator, implikasi, pencegahan, genealogi, dan urgensi. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang definisi radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Maksudnya gimana? Jadi radikalisme itu adalah aliran atau paham yang menginginkan perubahan sesuatu baik dari sosial, politik, itu dengan cara kekerasan. Jadi yang mereka lakukan untuk merubah sesuatu itu dengan cara kekerasan. Esensi dari radikalisme atau inti dari radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Itu yang disebut radikalisme. Sementara itu, radikalisme menurut Wikipedia salah satu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi yang seperti kita sering lihat bahwa radikalisme itu menggunakan kekerasan atau pemaksaan dengan cara seperti sweeping warung-warung saat bulan puasa, terus ada bom bunuh diri. Intinya kekerasan lah. Kita bisa lihat dari contoh-contoh berita yang sering beredar di televisi maupun handphone kita. Kemudian kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu indikator orang terpapar radikalisme. Jadi ada beberapa indikator, ciri-ciri atau tanda-tanda orang terpapar radikalisme atau yang menyebabkan radikalisme. Itu yang pertama adalah intoleransi. Intoleransi itu disebut dengan atau lawan kata dari kata toleran, artinya menghargai. Jadi ketika orang sudah intoleransi, itu artinya mereka sudah tidak menghargai atau tidak menghormati, baik itu dari segi perspektif pikiran mereka maupun karena berbeda agama, aliran suku, bangsa, dan lain-lain. Jadi yang menyebabkan intoleransi adalah nanti akan adanya disintegrasi, yaitu perpecahan. Kedua ada fanatisme. Fanatisme adalah sesuatu yang berlebihan, menyukai sesuatu yang berlebihan. Fanatik, fana. Mereka itu dalam bahasa Arab, fanatik itu ada kata-kata ini, ada fana. Fana itu yang panas, dan ketambahan fanatisme itu panas, berlebihan, membara. Mereka menginginkan sesuatu yang membara, menginginkan sesuatu yang berlebihan, mengagung-agungkan secara berlebihan, bahwa yang mereka ikuti atau yang mereka panuti itu pasti benar, padahal mereka tidak tahu karena mereka hanya memandang dari segi partikel-partikel kecil, bukan dari segi secara luas. Kemudian adalah eksklusivitas. Eksklusivitas adalah itu antisosial. Mereka lebih sering menyendiri dan mengurungkan diri. Kenapa? Karena bagi mereka tidak sepaham dengan kita, maka mereka itu adalah kafir. Jadi tanda-tanda orang terpapar radikalisme adalah eksklusivitas. Artinya apa? Menyendiri. Bukan menyendiri maksudnya nguzlah atau apa, tapi menyendiri memang antisosial. Kemudian terakhir ada revolusi. Revolusi artinya perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan secara cepat yang menggunakan mengusung atau sistem kekerasan. Mereka meyakini bahwa perubahan itu pasti ada, tapi mereka menggunakan segala cara untuk melakukan perubahan tersebut. Perubahan yang dilakukan mereka seringkali kita lihat adalah dengan kekerasan, karena sudah kita pahami bahwa mereka terkena atau terjangkit indikator terpapar radikalisme. Kemudian di sini ada implikasi radikalisme. Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah memakan banyak nyawa akibat salah pemahaman dari jihad. Jadi mereka yang memahami jihad secara kecil atau pandangan mereka yang kurang jauh, maka mereka akan menganggap bahwa di luar dari kalangan mereka atau aliran mereka itu wajib dibunuh atau halal darahnya. Kemudian merasakan banyak umat karena aksi teror secara tiba-tiba. Jadi meresahkan sekali ya. Sudah kita rasakan bahwa bukan hanya umat
yang beragama Islam saja, tapi terutama umat-umat yang di luar agama Islam. Karena mereka juga menembak atau membunuh bukan sebeda agama, tapi sesama agama Islam. Mereka saling bunuh-membunuh karena perbedaan aliran. Seperti saja kita lihat di Timur Tengah banyak sekali kan kasus peperangan sampai sekarang belum berhenti gitu. Terus yang ketiga ada mencoreng nama baik agama Islam. Nama Islam jadi tercemar, padahal Islam datang itu secara persuasif dan damai. Dan tujuan Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak, malahan mereka memamerkan akhlak-akhlak tercel seperti hebatnya suka saling membunuh. Nah, ini menyebabkan bangsa Barat semakin atau yang agama lain itu semakin yakin bahwa Islam itu tidak benar, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Itu menyemarkan nama baik Islam. Kemudian yang terakhir ada menimbulkan perpecahan yang sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Ya betul sekali. Karena apapun yang dibalut dengan agama itu seperti kotoran yang dibalut dengan tisu, jadi tidak kelihatan. Baunya sangat menyengat, tapi tidak bisa dilihat. Seperti itulah agama. Jadi ketika agama dibawa-bawa ke politik atau dibawa kemana-mana, pasti seperti suci sekali. Padahal kita tidak tahu di dalamnya. Nah, itu yang menyebabkan perpecahan karena tidak adanya kesatuan, karena mereka akhirnya saling membenci, saling menyerang dan menyebabkan disintegrasi atau perpecahan. Selanjutnya kita lanjut ke pendekatan. Pendekatan yang pertama ada pendekatan persuasif. Kita bahas dulu dari pendekatan persuasif adalah pendekatan yang dilakukan seorang yang bersifat membujuk secara halus tanpa adanya paksaan. Jadi persuasif itu esensinya atau intinya adalah damai. Tidak memaksa bahwa kita harus jangan seperti itu, tapi kita harus secara damai, alon-alon. Kemudian ada melalui persuasif, seorang dapat mencoba untuk berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain tanpa adanya kekerasan. Jadi intinya dari persuasif itu adalah supaya tidak ada peperangan, supaya kita tidak perang dengan orang lain atau dengan orang yang terpapar dengan radikalisme. Terus ada melalui persuasif mencoba mengenai percayaan harapan dengan adanya kekerasan, dan orang yang terpapar radikalisme akan sembuh tanpa adanya peperangan dan kekerasan. Ya, jadi itu intinya dari persuasif itu adalah supaya tidak adanya peperangan. Jadi kita kan tahu mereka itu kan sedang panas-panasnya yang menganggap bahwa mereka itu jihad. Jadi ketika tidak sealiran, ketika kita memaksa membelokkan mereka, maka mereka akan memerangi kita dan akan membuat itu tadi banyaknya nyawa yang tidak berdosa malah terbunuh. Makanya kita harus hati-hati dan jangan sampai salah bicara, karena mereka memang sudah tervalidasi oleh virus paham-paham radikalisme yang sangat keras. Jadi harus secara persuasif. Ini adalah pendekatan yang paling efektif sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya ada pendekatan represif. Represif sendiri adalah pendekatan yang telah terjadi dalam kajian sosiologi. Represif itu adalah sesuatu pencegahan yang dilakukan setelah terjadi. Jadi pendekatan represif dalam radikalisme itu adalah pendekatan yang dilakukan setelah terjadinya radikalisme atau hasil adanya radikalisme itu seperti ada terorisme, bom bunuh diri, itu kan sudah terjadi. Nah, kita harus mendekatkan atau cara mencegah, memperbaiki, mengobati lah. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu bisa bekerja sama dengan aparat hukum supaya jera, dikasih hukuman atau dihukum. Intinya yang membuat mereka jera supaya mereka tidak melakukannya lagi. Kemudian kita lanjut ke genealogi moderasi atau mazhab moderasi. Itu sebenarnya sudah ada di Al-Quran. Dalilnya kalian bisa cari sendiri, lebih tepatnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 100 sekian. Dan sejak zaman Nabi sudah diterapkan moderasi. Banyak sekali kisah-kisah dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang moderasi. Dari segi peperangan yang sebenarnya Nabi tidak ingin berperang, tapi karena mereka kaum musyrikin yang ingin memerangi Nabi, ya tidak mau Nabi harus melawan. Itu pun hanya beberapa perang kan. Tidak semua perang itu dengan cara kekerasan. Banyak sekali perang yang bisa dilalui seperti perang Khandaq itu yang membuat parit dan lain-lain. Itu kan tidak menggunakan peperangan, tapi 181, duel 181. Jadi moderasi itu sudah diterapkan sejak zaman Nabi dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran.
Kemudian regulasi moderasi beragama Indonesia. Regulasi sendiri itu seperti aturan atau seperangkat hukum yang mengatur tentang moderasi beragama di Indonesia. Saya mengambil dari KMA nomor 93 tahun 2022 terbaru ini tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta melainkan pemberian Tuhan yang mencipta, bukan untuk ditawar melainkan untuk diterima, taken for granted. Jadi begitu, pemerintah sudah menerapkan undang-undang tentang moderasi beragama. Jadi regulasinya moderasi beragama Indonesia itu adalah tidak diminta, melainkan itu Tuhan yang menciptakan. Kita harus melakukan karena sudah dijelaskan bahwa moderasi itu kan jalan tengah untuk supaya kita bisa menahi sebuah perbedaan. Karena sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi innallaha alimun khabir, bahwa sebenarnya menciptakan perbedaan Allah itu untuk dipersatukan baik bangsa, ras, suku, laki dan perempuan, jenis-jenis dan lain-lain. Ya, moderasi itu di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah perbedaan seperti ada ekstrem kiri dan ekstrem kanan, kita di tengah-tengahnya, tidak boleh memihak salah satu. Kemudian kita lanjut ke urgensi PMI atau pendidikan moderasi Islam. Matkul ini yang dirasakan oleh Anda, oleh saya berarti ya. Ini urgensinya itu sebenarnya banyak, tapi kita ambil satu saja, yaitu urgensinya adalah belajar moderat di dalam Islam. Moderat di dalam Islam bukan hanya moderat di dalam konteks luar agama ya, tapi di dalam Islam sendiri itu sangat sulit sebenarnya. Jadi urgensinya ya kita jadi bisa membenahi mindset kita, akal kita untuk menengahi sebuah pemahaman-pemahaman yang berbeda dari kita seperti di luar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus bisa membentengi diri kita supaya kita tidak condong atau kita tidak terbawa ke sana-sana. Dan tidak mudah mengkafirkan orang terutama karena dulu Nabi Muhammad SAW datang itu untuk mengislamkan secara sulit-sulit, terus ada Wali Songo yang mengislamkan di daerah Jawa, seharusnya malah mereka yang mengkafirkan. Jadi urgensi dari PMI adalah belajar menghargai toleransi kepada sesama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan dan mungkin tidak pas dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada yang manfaat bisa diambil dan kalau tidak ya tidak usah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.